Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Murzaki. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Islam semester 3. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Komunikasi Islam yang dimana berbentuk ulangan tengah semester. Jadi yang saya pahami tentang komunikasi Islam yaitu komunikasi Islam adalah proses penyampaian pesan dengan menggunakan prinsip-prinsip komunikasi dalam Islam. Komunikasi Islam juga bisa diartikan sebagai komunikasi berisi pesan keislaman. Dan juga pengertian komunikasi Islam yang kedua ini semakna dengan komunikasi berdakwah. Pesan-pesan keislaman yang disampaikan dalam komunikasi Islam meliputi seluruh ajaran Islam, meliputi akidah atau iman, syariah atau Islam, dan akhlak atau ihsan. Manfaat yang telah saya rasakan setelah mempelajari ilmu komunikasi Islam yaitu komunikasi yang terjalin dengan prinsip komunikasi Islam akan menghadirkan kedamaian dan keselamatan baik untuk diri komunikasi maupun untuk masyarakat. Jika umat Islam melakukan komunikasi dengan niat ikhlas untuk menjalin silaturahmi dan meningkatkan kualitas hubungan positif dengan sesama manusia, maka mereka tidak hanya mendapatkan keuntungan dunia, akan tetapi mendapatkan pahala akhirat. Dan juga saya rasakan ilmu komunikasi Islam bertujuan untuk membimbing agar mampu membangun komunikasi kepada pencipta dengan diri sendiri serta dengan sesama berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dengan panduan agama, maka komunikasi akan berjalan sesuai dengan alur yang ditentukan Allah. Yang pertama, komunikasi Islam menurut Al-Quran. Qaulan sadida, perkataan yang benar atau jujur. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi wal yawsal lazi nalau tarakum min khalfihim zuriyatan di'afan khafu alaihim qul yataqullaha wal yaqulu qaula sadidan, yang artinya dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Selanjutnya, perkataan yang ringan. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 28 yang berbunyi wa innama tu'rizunna anhumu tiqa rahmati min rabbika tarjuha wa kullahum qawla mayyur, yang artinya dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhannya yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka kaulan masyura atau ucapan yang mudah. Menurut hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam. Muttafaq alaihi, Al-Bukhari nomor 618, Muslimin nomor 47. Dalam riwayat Muslim disebutkan, sesungguhnya seorang hamba mengucapkan kalimat tanpa dipikirkan terlebih dahulu dan karenanya ia terjatuh ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Hadis riwayat Muslim nomor 2988. Selanjutnya, menurut ulama, pengalaman dan sikap para ulama dianggap sebagai sumber penting dalam komunikasi Islam dan menjadi acuan bagi para ulama yang lainnya dalam memahami prinsip-prinsip komunikasi Islam yang tidak keluar dari Al-Quran dan hadis, serta ulama dapat mengambil istinbat hukum darinya, Al-Quran dan hadis tersebut.
Karena istinbat ulama merupakan sumber hukum sekunder yang dapat dimanfaatkan dalam naungan sumber hukum primernya. Komunikasi Islam tidaklah bersumber dari nas atau teks yang jumud semata, tetapi bisa bersumber dari Al-Quran, hadis, fikih, pemahaman manusia, istinbat ilmiah, dan lain-lain yang bersumber dari halnya. Peristiwa yang dialami oleh para ulama pada masanya bisa dijadikan pelajaran ulama pada masa setelahnya, karena ulama yang pada masanya paling tahu tentang kebutuhan komunikasi dan gaya bahasa pada masa itu. Maka manusia pasti membutuhkan manusia lainnya dalam berinteraksi sosial. Selanjutnya, ilmu komunikasi. Secara etimologis, Gunung UFND memberikan pengertian komunikasi sebagai berikut. Istilah komunikasi dalam bahasa Inggris yaitu communication berasal dari kata Latin yaitu communicatio dan bersumber dari kata komunis yang berarti sama makna. Komunikasi terjadi apabila terdapat kesamaan makna mengenai suatu pesan yang disampaikan oleh komunikator dan diterima oleh komunikan. Dalam menjalin hubungan dengan sesamanya, manusia secara sadar maupun tidak sadar telah terlibat di dalam suatu proses yang disebut komunikasi, baik secara verbal maupun non-verbal. Menurut Wilbur Schramm yang dikutip Rusadi Ruslan, Kampanye Public Relation 1992 halaman 6, bahwa komunikasi merupakan faktor penting dalam komunikasi, karena apabila pengalaman komunikator atau penyampaian pesan sama dengan komunikan atau penerima pesan, maka otomatis komunikasi akan berlangsung dengan lancar dan baik. Selanjutnya, menurut uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa objek studi ilmu komunikasi yaitu bukan hanya dalam bidang pengalaman komunikator dan komunikan yang sama, tetapi makna antara komunikator dan komunikan juga harus sama, sehingga komunikasi yang terjadi akan berjalan baik dan lancar. Jadi, bagaimana konsep dasar komunikasi Islam? Bisa dikatakan bahwa komunikasi terkait dengan pandangan Islam terhadap manusia. Dalam pandangan Islam, manusia adalah makhluk empat dimensi, sebagai makhluk Allah, sebagai diri sendiri, sebagai makhluk yang hidup sesama, dan sebagai makhluk yang hidup di alam semesta. Yang pertama itu, sebagai makhluk Allah, manusia sangat memerlukan saluran untuk berkomunikasi langsung dengan pencipta mereka. Dengan adanya saluran komunikasi dengan pencipta ini, manusia bisa meminta, mengadu, dan menyurahkan segala rasa dan keinginan. Kedua, sebagai diri, nafs. Dalam menjalani kehidupannya, manusia banyak sekali menghabiskan waktu untuk berkomunikasi dengan dirinya sendiri, yaitu sebagai makhluk sosial. Manusia tidak mungkin hidup menyendiri dan memisahkan diri dari komunitasnya. Aspek inilah yang menjadi bidang garap terluas ilmu komunikasi secara umum. Dan yang keempat, manusia tidak bisa mengelak untuk berinteraksi dengan makhluk selain manusia yang ada di muka bumi. Empat dimensi di atas melahirkan empat jenis komunikasi, yaitu komunikasi dengan Allah, komunikasi dengan diri sendiri, komunikasi dengan sesama manusia, dan komunikasi dengan alam sekitarnya. Mengabaikan salah satu dari empat dimensi ini berdampak serius pada kedamaian dan kenyamanan hidup manusia. Berdasarkan komunikasi di tempat saya sangat baik dan orang-orang di kampung saya sangat ramah dan baik. Jika bertemu saling bertegur sapa, dan bukan hanya di sekitar saya, bahkan juga di rumah, yaitu saling mengingatkan untuk beribadah dan membaca Al-Quran, dan selalu mengingatkan untuk berbuat baik. Sekian dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.